kesehatan dalam ibadah TPI Tengger Kandangan GIA Surabaya. Pastikan badan Anda dalam keadaan sehat. Gunakan masker selama Anda beribadah. Selesai ibadah, segera pulang dan hindari berkumpul. Mari kita satukan hati kita memohon pada Tuhan Yesus agar wabah corona segera berakhir. 谢谢主耶稣，上帝祝福你。Selamat malam, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita dihimpunkan di tempat ini, sehingga kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini adalah bukti kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini saat ini maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, menyertai dalam kehidupan mereka satu persatu. Dan juga Tuhan, kami berdoa biarlah pandemi corona ini segera berakhir Tuhan. Dan Tuhan, Engkau selalu membimbing kami Tuhan, untuk kami dapat mengarahkan iman dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan sumber pengharapan kami. Tiada yang lain di dunia ini selain Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pula buat seluruh yang terlibat di dalam pelayanan malam ini. Kiranya Tuhan juga menolong kami dan menyertai kami, sehingga pelayanan hari ini boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa pula buat hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melaksanakannya. Secara manusia memang berat Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu, tapi oleh karena bimbingan-Mu dan oleh penyertaan-Mu Tuhan, kami yakin kami dapat melaksanakannya. Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kami. Itulah yang kami yakini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti, nama Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita hari ini datang pada Tuhan. Ya, mari kita akan datang pada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke baik-Nya dengan hati yang bersyukur. Saya undang Bapak Ibu kami berdiri. Datanglah ke baik-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, bersyukurlah.
datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Seperti di dalam minggu lalu firman Tuhan disampaikan, hidup kita itu seperti seorang pelari yang mengikuti perlombaan ya Bapak Ibu. Kita berlomba untuk menuju ke garis finish, mendapatkan suatu kejuaraan. Begitu pula hidup Kristen kita itu berlomba-lomba secara iman. Kita berlomba untuk mendapatkan mahkota kehidupan. Biarlah kita dapat setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Meskipun banyak rintangan ya Bapak Ibu, apalagi saat ini ya, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan melanda kita pasti. Karena apa? Ke depan kita bagaimana? Bagaimana dengan ekonomi kita Bapak Ibu ya? Itu kita selalu mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Tapi yakinlah Tuhan selalu menyertai kita. Dan kita itu mau setia kepada Tuhan sampai akhir untuk mendapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan Tuhan. Mari kita pujikan, ku bersyukur kau memilihku. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu
sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Saya berikan tempat kepada pendeta muda Rian Warungu. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur karena Tuhan yang memimpin kami pada saat ini boleh bersama-sama hadir untuk boleh memuji muliakan nama Tuhan, dan terlebih kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memimpin kami Tuhan, masing-masing kami oleh kuasa-Mu Tuhan, oleh Roh Kudus-Mu yang boleh memimpin kami pada kebenaran, sehingga kami boleh mampu untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Terusan berkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, pada malam hari ini bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana sejak awal keberdosaan manusia
sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa, di mana keinginan manusia untuk menjadi seperti Allah, ya, untuk menjadi seperti Allah membuat manusia sulit untuk memiliki apa yang dinamakan dengan kerendahan hati, ya, karena apa yang dari awal, yaitu mereka manusia itu Adam dan Hawa ketika dikelabui oleh iblis. Iblis mengatakan, jika engkau makan buah ini engkau akan sama seperti Allah, ya. Dan inilah sebuah cita-cita, sebuah keinginan dari manusia ingin menjadi seperti Allah. Dan cikal bakal inilah yang membuat manusia sulit untuk memiliki kerendahan hati. Yang ada dalam diri manusia yang berdosa adalah selalu mengejar hal yang dapat meningkatkan, hal yang dapat menaikkan martabatnya. Ya, serendah apapun manusia di dalam ekonomi, di dalam sosial, pasti ada keangkuhan yang menyertai hidupnya. Itu sebabnya manusia yang satu selalu ingin menghancurkan manusia yang lain. Manusia menjadi iri hati dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak ada kerendahan hati di dalam dirinya. Yang ada hanyalah penggerogotan diri oleh keangkuhan diri. Tuhan yang terkasih, kalau kita bisa melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerendahan hati adalah dikatakan tidak sombong, tidak angkuh. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita lebih daripada hanya sekedar tidak sombong, lebih dari sekedar hanya tidak angkuh. Firman Tuhan boleh mendefinisikan tentang kerendahan hati itu bagi kita saat ini. Yesus Kristus, ya, seperti bagian firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, memberikan, ya, dia sendiri memberikan arti kerendahan hati melalui keteladanan hidupnya. Bagian dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang sudah kita baca tadi, ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi saat itu. Jemaat Filipi adalah jemaat yang baik sebenarnya. Mereka mendapat banyak pujian oleh Rasul Paulus dan mereka juga terlibat aktif di dalam pelayanan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus di jemaat Filipi saat itu. Dan Rasul Paulus menginginkan bahwa mereka adalah jemaat memiliki kekuatan komunitas, ya, memiliki satu kekuatan di dalam kesatuan pikiran, dikatakan kesatuan kasih dan kesatuan jiwa dan tujuan di antara anggotanya. Rasul Paulus menginginkan bahwa mereka yang adalah jemaat di Filipi boleh memiliki apa yang dinamakan dengan kesatuan. Kesatuan, dikatakan sekali lagi, kesatuan di dalam hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan. Karena sebaliknya Bapak Ibu, ketika jemaat, anggota jemaat tidak memiliki kesatuan, yang terjadi adalah mementingkan diri sendiri. Dan sifat mementingkan diri sendiri akan mengancam pada keutuhan komunitas yang sudah dibangun. Dan ya, orang ketika menganggap bahwa dirinya paling hebat, paling penting di dalam sebuah persekutuan, maka ini adalah hal yang membuat persekutuan itu akan hancur. Karena apa? Karena orang demi seorang merasa dirinya, menganggap dirinya itu lebih penting, lebih hebat. Dan Rasul Paulus melihat bahwa ancaman itu ada, ya, di jemaat Filipi. Ancaman perpecahan itu terlihat di jemaat Filipi. Apa yang dilihat oleh Rasul Paulus adalah sikap mementingkan diri dan menganggap orang lain itu tidak begitu penting di dalam sebuah komunitas. Bukankah sikap ini, Rasul Paulus ingin mengingatkan, bukankah sikap ini merupakan wujud dari kesombongan karena menganggap diri lebih hebat, lebih penting daripada orang lain? Di sini Rasul Paulus ingin menasihatkan, Rasul Paulus ingin menyatakan, mengajak segenap jemaat untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus.
Karena tanpanya sebuah persekutuan tanpa kesatuan akan menjadi sebuah persekutuan yang istilahnya itu tidak akan bertahan lama. Dan Yesus sendiri dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi memberi diri. Dia rela melepaskan identitas ilahinya dengan segala hak istimewa. Dia mengabaikan kemuliaan dirinya, membiarkan dirinya dihina, direndahkan. Dan dikatakan dia merendahkan dirinya sebagai hamba yang dihina demi memulihkan hubungan manusia, sehingga dengannya manusia itu boleh berkenan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa melihat bahwa dengan jelas Rasul Paulus sekali lagi ingin menyatakan kepada jemaat di Filipi saat itu apa yang dimaksudkan dengan kerendahan hati. Mereka harus memiliki sifat seperti ini. Kejadian ataupun hal yang ada di jemaat Filipi terlihat jelas bahwa ya masing-masing orang mulai menganggap dirinya lebih penting daripada sesamanya, daripada orang lain. Rasul Paulus melihat bahwa ancaman ini akan merusak keutuhan ataupun kesatuan dari komunitas tubuh Kristus. Dengan tidak pakai lama istilahnya gitu ya, Rasul Paulus segera menasehati mereka dan memberikan arti kepada mereka, mengajarkan sesuatu hal yang sangat penting di dalam sebuah komunitas Kristen yang dinamakan dengan kerendahan hati, yaitu tidak melihat diri lebih utama dan menganggap orang lain ya itu ada di bawah kita. Namun sebaliknya, Rasul Paulus ingin mengajak jemaat di Filipi bahwa kita dipanggil untuk menganggap orang lain itu lebih utama, lebih mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri kita sendiri. Kita bisa melihat Bapak Ibu di akhir-akhir ini, di masa-masa sulit seperti ini, kerendahan hati sangat untuk sulit untuk dilakukan ya. Masing-masing orang kepengen ketika di dalam masa-masa sulit seperti ini adalah bagi kepentingan diri sendiri ya. Masing-masing orang berlomba untuk melihat ataupun memperhatikan kepada dirinya sendiri. Kita tidak punya cukup waktu untuk melihat keberadaan orang lain. Boro-boro melihat orang lain, keberadaanku sendiri susah, dalam keberadaan terbatas, kekurangan. Inilah yang terjadi. Sehingga di masa-masa sulit ataupun di masa-masa yang seperti yang kita alami sekarang ini, tidak mudah untuk kita, seperti apa yang didefinisikan tentang kerendahan hati adalah sikap mementingkan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan diri kita secara pribadi. Ya, lebih melihat bahwa orang lain itu lebih utama ketimbang diri kita sendiri. Ini sangat sulit dan sangat jarang kita temui di masa-masa seperti hari ini. Kita berusaha melihat sekali lagi orang berlomba-lomba justru ingin agar apa? Agar semuanya untuk aku, semuanya tentang aku, ya, tanpa menghiraukan orang lain. Bukan hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Terlebih lagi adalah rela tidak dalam arti kata rela tidak mempertahankan martabatnya dan rela berkorban bagi kepentingan orang lain. Dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tersebut jelaslah bahwa rendah hati seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus dengan memakai contoh teladan yang sempurna Tuhan Yesus tidaklah dilihat dari kepandaian seseorang dalam membentuk sikap sopan santun, gitu kan. Tidak juga dilihat dari senyumnya yang ramah kepada setiap orang atau menganggap diri selalu tidak layak. Kerendahan hati tidaklah diukur dari setiap hal-hal yang dapat kita perlihatkan kepada orang lain. Karena semuanya itu sekali lagi kita akan melihat nantinya itu akan teruji.
Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tidak tulus, tidak murni di hadapan Tuhan, ketika apa yang sudah kita kerjakan, kita berkorban bagi orang lain, kita mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan orang lain, dan orang lain tidak membalas ya rasa terima kasih ataupun hal yang lainnya, yang terjadi kita akan menjadi kecewa, marah ya, dan tidak mau melakukannya lagi. Makanya firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa rendah hati tidaklah dilihat dari kepandaian seseorang di dalam membentuk sikap sopan santun, ataupun dari senyumnya yang ramah, ataupun menganggap diri selalu tidak layak gitu kan, seolah-olah rendah hati. Orang yang rendah hati dengan sendirinya akan memiliki hati yang mau terus belajar dari orang lain, karena ia melihat bahwa orang lain itu lebih utama dari dirinya. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu mengulurkan tangan untuk menolong orang lain. Karena apa, Bapak Ibu Sang terkasih? Karena ia melihat kepentingan orang lain lebih utama daripada kepentingan dirinya sendiri. Tidak heran kalau kita bisa melihat bagaimana jemaat di Pergamus kalau nggak salah ya, ketika Tuhan mengatakan bahwa mereka itu miskin tetapi mereka kaya di dalam kasih, di dalam iman. Mereka tidak mempunyai harta yang berlebih, tetapi mereka mempunyai hati yang besar untuk melihat kepentingan ataupun kebutuhan orang lain. Mereka tidak menunggu, oh nanti kalau saya kaya dulu. Mereka tidak menunggu, oh nanti kalau saya punya uang dulu. Tetapi apa yang mampu mereka berikan, bahkan mungkin tidak secara materi, tetapi dalam tenaga pikiran, mereka mau melakukannya. Mereka mau mengaplikasikan seperti apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka tidak kaya, tetapi dikatakan mereka kaya secara rohani. Karena orang yang rendah hati dengan sendirinya akan memiliki hati, sekali lagi, yang mau terus belajar dari orang lain. Karena melihat orang lain itu lebih utama, melihat kebutuhan orang lain itu lebih utama daripada kepentingan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati adalah orang yang di dalam kekurangannya pun masih mampu untuk berbagi bagian dari apa yang ada padanya untuk orang lain. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak pernah, Bapak Ibu, menghitung jasa bagi dirinya, tetapi selalu terus ingin belajar membagi tanpa memperhitungkan untung dan ruginya. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, niscaya hal ini dapat kita miliki. Sifat manusia yang berdosa, sekali lagi, selalu menyatakan bahwa akulah yang terpenting. Akulah dan akulah, segalanya adalah untuk aku. Dan jika kita mampu untuk berbagi, tentunya ketika itu tidak berasal ataupun tidak berangkat dari kasih Allah, segala sesuatunya kita sedang untung rugi yang sedang kita pikirkan. Kalau aku berbuat ini, apa untungnya bagiku? Kalau aku melakukan ini, apa untungnya bagiku? Ataupun kita sedang melakukan segala sesuatu itu dengan ada pamrihnya. Sehingga ketika apa yang kita lakukan, ya mungkin orang lain tidak mengucapkan terima kasih, tidak memberikan penghargaan, maka kita akan segera ya marah ataupun kecewa. Tapi tidak demikian dengan orang yang rendah hati, yang memiliki kasih Kristus, yang memahami keteladanan Kristus di dalam kehidupannya. Karena orang yang rendah hati juga adalah orang yang sadar bahwa dirinya ini tidak layak, tetapi sekaligus menyadari
Kasih karunia Allah lah yang boleh menyelamatkannya, dan hal itu juga yang boleh mendorong dia untuk membawa sesamanya mengalami anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam arti kata, segala sesuatu yang baik yang pernah dia miliki adalah tentang keselamatan itu tidak dipendam bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu, tapi dia mau juga orang lain boleh mengenal Kristus, membawa orang lain, membawa sesamanya mengalami anugerah keselamatan itu. Orang yang rendah hati seperti apa yang definisikan tadi adalah orang yang tidak selalu melihat pada diri, tetapi melihat pada kebutuhan orang lain. Pertanyaan yang perlu kita jawab pada malam hari ini adalah, mungkinkah kerendahan hati seperti itu ada pada diri manusia? Mungkin Bapak Ibu? Ya, kita menjawab bahwa di dalam keberdosaan manusia hal itu tidak mungkin terjadi. Akibat dosa, manusia menjadi makhluk yang egosentris. Akibat dosa, manusia selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Tetapi oleh karena darah Kristus yang sudah tercurah di atas Golgota, serta kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut, yang sanggup menebus kita dari keangkuhan hidup, yang sanggup menebus kita dari segala kesombongan kepada kerendahan hati yang sejati, bukan kerendahan hati yang semu, bukan kerendahan hati yang dibuat-buat, bukan kerendahan hati yang memanipulasi, tetapi kesadaran berangkat dari mengenal kasih Kristus yang boleh mengubahkan kehidupan kita. Maka di situ akan lahirlah kerendahan hati yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, keangkuhan hidup tidak pernah membawa manusia pada kemuliaan sejati. Ya, kita mungkin mengatakan, aku bukan orang yang sombong, nggak ada yang aku banggakan secara materi. Mungkin kita katakan, Bapak Ibu, kita tidak punya hal yang lebih. Tetapi terkadang kita juga memiliki apa yang dinamakan dengan keangkuhan secara rohani. Ini juga yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini. Kiranya kita boleh melihat dari keteladanan Kristus yang rela menanggalkan, dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan. Karena apa? Karena dia mau memperlihatkan, dia mau menyatakan kehadirannya dalam dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita bisa melihat hal yang terindah ya, meskipun hal itu istilahnya tidak layak untuk dilakukan oleh Allah yang hidup, Allah pencipta alam semesta. Tetapi dia mau mengambil rupa seorang hamba. Bahkan ketika dia mau membasuh kaki murid-muridnya, dikatakan apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah supaya kita pun mengikuti teladannya. Siapapun kita di hadapan Allah, ya kita adalah, kalau dikatakan kita adalah orang Kristen, di hadapan Allah kita juga adalah murid Kristus yang mau belajar dari keteladanan Kristus, yang rela merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk boleh menjadi teladan bagi setiap kita para pengikutnya. Tapi Tuhan terkasih, apa yang menjadi sebuah pembelajaran bagi kita pada malam hari ini? Kita melihat bagaimana banyak orang Kristen, banyak orang yang mengaku percaya kepada Kristus, itu tidak menyadari akan hal ini. Karena kaya, ya kita menjadi tinggi hati dan menganggap rendah orang lain yang ada di bawah kita. Ketika mungkin di dalam pelayanan, di dalam hal-hal rohani, ketika pelayanannya sudah berhasil dan mungkin sudah menjadi hamba Tuhan yang besar, tidak sedikit Bapak Ibu, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang lupa diri, gitu kan. Sikap mereka menjadi berubah, mulai pilih-pilih ladang pelayanan, mau melayani asal fasilitasnya itu memadai,
Kalau tidak memadai, maka lain kali saja gitu kan istilahnya. Apakah kita? Kristus, dia yang adalah Tuhan, memberi teladan sekali lagi tentang kerendahan hati yang sejati itu. Membasuh kaki murid-muridnya, sekali lagi agar kita pun boleh meneladani teladan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita pada malam hari ini belajar untuk apa? Untuk kita boleh memiliki satu kesatuan di dalam tubuh Kristus, memiliki ya dikatakan hati, sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan menganggap orang lain itu lebih utama dan selalu mementingkan kepentingan orang lain dibandingkan dengan kepentingan kita. Itulah yang telah Kristus lakukan, dan kiranya kita berdoa biarlah kita meminta kerendahan hati yang sesungguhnya itu daripada Tuhan, boleh menolong kita menjadi seperti apa yang Allah mau. Amin. Untuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat kepada hati kami. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Segala kepikiran dan segala isi hati kami Tuhan, bahwa sesungguhnya kami mungkin sangat jauh dari apa yang Engkau mau mendefinisikan tentang kerendahan hati itu. Bahkan kadang kami mampu untuk mendefinisikan Tuhan, tetapi kami sangat sulit untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Karena tabiat manusia kami Tuhan yang telah jatuh ke dalam dosa adalah cenderung pada kepentingan diri sendiri, adalah cenderung pada melihat dan mengutamakan diri kami ketimbang mengutamakan orang lain. Tapi Engkau memberikan kepada kami satu pengajaran Tuhan yang baru, bagaimana sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau menginginkan agar kami boleh memiliki kerendahan hati yang sejati, kerendahan hati yang lahir, kerendahan hati yang bergerak oleh karena kasih Kristus yang boleh memenuhi hati kami, yang telah menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau telah melakukan semuanya itu sehingga Engkau ditinggikan dari segala hal yang ada, karena Engkau telah melakukan semuanya itu dengan sempurna Tuhan, sampai Engkau mau mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berikan pada kami kemampuan itu Tuhan, untuk menjadi seperti apa yang Engkau mau, untuk menjadi seperti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Harian Baru yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Marilah kita bawa persembahan kita malam ini. Kita mau pujikan satu pujian, Sungguh Ku Bangga. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini
menyenangkan hatimu. Untuk doa persembahan kami mohon Ibu Cornelius untuk kita pimpin dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Allah menjelekkan mata hati kami lewat kebenaran firman-Mu untuk kami lebih lagi mengasihi sesama kami seperti Tuhan yang sudah mengorbankan diri-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kekuatan Tuhan belajar melakukan Tuhan saat-saat ini Tuhan, masa-masa yang sukar. Kami belajar menempatkan Tuhan di tempat kami utama dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba pendeta muda yang sudah Kau pakai. Ya Bapak. Berkati dalam pelayanan hamba. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Persembahan yang sudah terkumpulkan. Tuhan, Kami percaya. Tuhan mencukupkan akan kebutuhan kami bersama. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan doa syukur. Terima kasih kami. Haleluya. Untuk petugas pelayanan hari Jumat depan adalah untuk firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem Suteja, pemimpin pujian Ibu Nini Andayani, musik Saudara Nathan, pengumuman Ibu Lani. Untuk kebaktian hari Kamis, penyegaran rohani firman Tuhan dibawakan oleh Pendeta Menahem. Dan kebaktian umum Minggu sore di Dharma Harapan akan dilayani Pendeta Menahem. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan untuk KCPI harap dimasukkan ke dalam amplop. Sehubungan tanggal 6 Desember TPI Tengger diminta untuk persembahkan pujian di kebaktian umum sore di Dharma Harapan, maka mulai awal November akan diadakan latihan kor setelah ibadah TPI. Semoga Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Untuk penutup dan doa berkat akan dilayani oleh Ibu Pendeta Aryan Bapak. Silakan. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk ke dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau yang ditinggikan, diagungkan Tuhan, dan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap kehidupan ibadah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk kami dimampukan semakin hari semakin mengerti dan memahami bahwa sejatinya hidup ini adalah hidup yang boleh sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan, yang boleh sejalan dengan kerinduan-Mu atas kami ya Tuhan. Berikan pada kami kemampuan dan kami butuh anugerah-Mu untuk boleh terus menjadi seperti apa yang Kau mau Tuhan. Dan kami berdoa pada kesempatan malam hari ini Tuhan, bagi seluruh jemaat Tuhan dalam segala kondisi dan keberadaannya, kiranya Tuhan menilik satu persatu mereka yang di dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh menyembuhkan. Kami teringat untuk Ibu Rika, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan menyembuhkan Tuhan dari sakit gula yang saat ini sedang dialaminya Tuhan. Kiranya obat-obatan yang Tuhan juga pakai sebagai alat untuk boleh menyembuhkan Ibu Rika boleh berfungsi dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga bagi pemulihan untuk Ibu Eko Rudianto. Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan memulihkan keadaan tangan pasca operasi. Tuhan yang akan memberkati supaya
Ibu Eko boleh kembali beraktivitas dan boleh kembali berbakti melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang lain di dalam pergumulan, di dalam setiap masalah, dalam setiap kerinduan, di dalam setiap hal apapun Tuhan menjadi tantangan, kerinduan Tuhan Kau yang tahu, Kau yang mengenal hati setiap kami Tuhan, yang tersembunyi bagimu, setiap tetesan air mata, setiap jeritan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, dan Engkau Tuhan akan memulihkan, Engkau akan menjawab setiap doa dan seruan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tangan-Mu tak kurang panjang untuk menolong kami dan telinga-Mu tak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Untuk itu selalu selidiki hati kami Tuhan, biarlah hati kami boleh Engkau dapati tetap terpaut, tetap bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk TPI Tengger secara khusus dalam program, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Tuhan Kau akan memberkati dan menolong karena para pengurus yang ada diberikan kesatuan hati, dan juga seluruh jemaat Tuhan boleh memperoleh berkat untuk tetap teguh dalam imannya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa, kami mau serahkan juga untuk keberadaan bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kiranya Tuhan juga akan memberkati para pemimpin kami dari segala hal yang terjadi akhir-akhir ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan hikmat kepada mereka untuk boleh mengentas ataupun memulihkan setiap keadaan-keadaan Tuhan yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Salman Surabaya, Tuhan yang akan memberkati dan menolong dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Berkati untuk seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan kepada mereka semua. Terima kasih Bapak, jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, sertai kami, lindungi kami, jagai kami Tuhan di dalam perlindungan yang daripada-Mu, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing di dalam damai sejahtera, anugerah yang daripada Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu selalu ada dan selalu kami nikmati dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Hatiku gembira, haleluya, saat ku diajak ke rumah Tuhan. Semoga kesejahteraan ada padamu Yerusalem, haleluya, karena